mana belanjaannya berat banget lagi, banyak lagi. Puput, kamu dari mana ya? Dari belanja Mbak. Tahu nggak, aku capek banget. Udah disuruh ini, suruh itu. Sekarang disuruh belanja, mana berat lagi bawaannya. Sampai cemberut gitu mukanya. Ini kan hari Minggu, harusnya kita seneng karena kita ini lagi libur loh. Mending kita sekolah Minggu aja yuk. Tapi ini gimana? Ya itu diantar ke bapakmu dulu. Iya. Ya. Ya udah. Nanti tak tunggu di sini ya. Ya aku tak pulang dulu ya. Oke. Senyum dulu dong. Ya gitu. Dadah. Shalom adik-adik. Ini hari Minggu, jadi kita ketemu lagi di sekolah Minggu. Gimana kabarnya hari ini? Pasti pada sehat ya? Iya, semoga semua adik-adik di rumah sehat dan semangat ya. Amin. Sehingga bisa mengikuti acara sekolah minggu kita dengan sukacita. Iya, betul. Adik-adik, sebelum kita mulai, kita akan bersama-sama berdoa dulu. Dan berdoa kita pagi hari ini akan dipimpin oleh Mbak Puput. Oke, ayo kita siapkan diri kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Kau telah memberikan kesehatan, berkat kepada kami, sehingga kami bisa mengikuti kegiatan sekolah minggu kami dengan sukacita. Kiranya Engkau berkati supaya kami bisa mengikuti sekolah minggu kami dan melakukan segala aktivitas yang ada dengan bersukaria. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Adik-adik di rumah semuanya senang? Senang. Kalau semua senang, kita berdiri yuk. Adik-adik di rumah juga bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi lagu Di Sini Senang, di Sana Senang. Pakai gerakan ya. Kita mau mendengarkan sabda kasih Tuhan yang terambil dari Keluaran 17 ayat 5 sampai 6. Mbak Put ambil Alkitab dulu ya. Adik-adik yang di rumah juga boleh loh ambil Alkitab, kemudian kita mau baca bersama-sama. Keluaran 17 ayat 5 sampai 6 yang demikian bunyinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Begitu adik-adik firman-Nya. Nah, seperti Tuhan yang setia pada Musa, Tuhan itu juga setia sama kita ya Mbak Put. Tuhan itu selalu menyertai kita. Maka kita akan bersama bernyanyi, biarpun gunung-gunung beranjak. Adik-adik di rumah, bangkit berdiri, kita mau menyanyi sambil bergerak ya. Siap, biar tambah semangat.
bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, adik-adik, hari ini mari kita mempersiapkan diri kita untuk mempersembahkan sebagian dari berkat yang sudah Tuhan berikan ke kita melalui persembahan, kemudian nanti akan bisa dikumpulkan bersama orang tua di gereja. Oke? Nah, kita juga akan mengumpulkan persembahan sambil kita bernyanyi lagu persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Oke, adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita akan berdoa untuk bangsa Indonesia, gereja, sekolah minggu, orang tua, orang sakit, dan belajar. Lalu kita juga akan berdoa untuk persembahan dan persiapan firman. Nanti terakhir kita tutup dengan doa Bapa kami ya. Sudah siap? Adik-adik di rumah, sikap doanya yang baik. Kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena hari ini kami masih boleh sekolah minggu bersama Tuhan. Dan hari ini kami akan menaikkan doa kami. Kami ingin berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan senantiasa memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan yang memberkati Bapak Presiden, semua menteri, dan semua orang-orang yang memiliki kewajiban untuk bangsa dan negara ini. Tuhan yang kiranya memberkati mereka, memberikan mereka hikmat dan juga kebijaksanaan. Terlebih ketika saat ini Tuhan, negara kami Tuhan masih berada di tengah pandemi COVID. Tuhan Yesus yang kiranya memberkati supaya semuanya boleh segera berlalu dan kami bisa lebih lagi menjaga kesehatan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami. Tuhan yang kiranya memberkati gereja kami. Tuhan yang memberkati Bapak Pendeta dan semua majelis Tuhan. Tuhan juga yang memberkati sekolah minggu kami di GKJ Ambarukmo ini, supaya kami semua anak-anak-Mu selalu rajin untuk bersekutu, untuk mengikuti sekolah minggu, sehingga kami bisa bertumbuh bersama. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami. Terima kasih karena sampai saat ini kami masih ditemani oleh mereka. Kiranya Engkau memberkati orang tua kami dengan kesehatan, dengan rezeki, dengan sukacita, sehingga orang tua kami bisa senantiasa bekerja dan bisa mendampingi kami hingga tutup usia nanti. Bapak, berkati pula teman-teman kami atau orang-orang yang sakit, kiranya Engkau yang sembuhkan, Engkau yang pulihkan.
Engkau berkati keluarganya yang menjagai, yang mendampingi, dan tenaga medis yang merawatnya. Engkau yang sertai sehingga mereka bisa kembali lagi beraktivitas seperti sedia kala. Berkati pula studi kami. Walau saat ini masih belajar di rumah Bapa, kiranya Engkau berkati supaya pandemi ini cepat berlalu sehingga kami bisa bersekolah lagi, beraktivitas lagi seperti sedia kala. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Kami juga berdoa Tuhan bagi persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kami berdoa supaya persembahan ini sungguh-sungguh Tuhan bisa semakin memuliakan nama-Mu. Dan kami mohon berkat-Mu juga Tuhan bagi setiap kami yang sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu, dan yang kiranya membuka mata hati Tuhan, telinga kami untuk kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan berkat firman-Mu ini Tuhan, yang menjadikan kami anak-anak-Mu yang senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Kami juga saat ini Tuhan, kami mengajak adik-adik di rumah untuk bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, adik-adik, kita sudah persembahan, kita sudah doa. Sekarang kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan tema hari ini, jangan meragukan kesetiaan Tuhan. Firman hari ini akan dibawakan oleh Bu Yayu. Yuk kita simak sama-sama firman Tuhan yang dilayankan oleh Bu Yayu. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Bertemu kembali kita di dalam kegiatan sekolah Minggu. Bagaimana kabar anak-anak? Baik kan? Ya, baik ya. Sama seperti Bu Yayu sekarang ini, kabarnya baik. Nah, anak-anak, Bu Yayu mau tanya. Kemarin waktu hari Minggu yang lalu, ada yang masih ingat nggak ceritanya tentang apa? Betul, ceritanya tentang Musa. Bangsa Israel bersama Musa mengadakan perjalanan, ya. Nah, untuk minggu ini kita juga masih melanjutkan kisah dari Musa bersama dengan bangsa Israel, ya. Di rumah silakan dibuka Alkitabnya. Yang dibaca oleh anak-anak diambil dari Kitab Keluaran. Pasalnya yang ke-17. Anak-anak bisa baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7, ya. Nah, tapi di sini Bu Yayu akan membacakan dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 sebagai dasar dari kisah kita yang akan kita dengarkan bersama-sama. Keluaran 17 ayat 5 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah yang diperbuat Musa di depan mata tua-tua bangsa Israel. Ya, anak-anak, kalau kemarin mengikuti kisah sekolah minggu yang diceritakan oleh kakak pengasuh, pasti masih ingat ya bahwa kemarin
bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kemudian sampai di padang gurun Sin, sampai di tempat yang mereka tidak mendapatkan air karena airnya terasa pahit. Mereka marah-marah, mereka mengeluh. Kemudian sampai di padang gurun Sin tidak mendapatkan makanan. Bagaimana sikap bangsa Israel? Mengeluh kembali. Ternyata bangsa Israel ini suka mengeluh ya anak-anak ya. Siapa coba yang di rumah seringkali mengeluh, seringkali ngambek. Kalau tidak dituruti sama papa sama mama, minta mainan belum dibelikan terus ngambek atau marah. Siapa coba yang seperti itu? Nah, itu bukan hal yang baik untuk dilakukan. Boleh sih ngambek sekali, 2 kali boleh. Tapi kalau setiap kali punya keinginan terus anak-anak ngambek, nah nanti seperti bangsa Israel yang suka mengeluh dan suka ngambek, suka marah sama Tuhan. Dari bacaan tadi yang kita baca, ditunjukkan juga ternyata bangsa Israel itu mengeluh kembali kepada Musa. Mereka marah kembali kepada Musa. Ya. Yang pertama mengeluh karena tidak mendapatkan air. Yang kedua mengeluh karena tidak mendapatkan makanan. Sebelumnya mengeluh karena tidak bisa menyeberang karena keluar dari tanah Mesir, kemudian mau ke tanah Kanaan harus menemui laut. Mereka mengeluh, marah-marah lagi. Yang keempat, ini yang terakhir dari cerita ini, bangsa Israel juga masih mengeluh. Mengeluh karena apa? Karena tidak mendapatkan air kembali. Ya, jadi aduh, bangsa Israel ini memang bangsa yang suka mengeluh ya. Ya, nanti kalau mengeluh terus akan jadi kebiasaan. Bukan kebiasaan yang baik ya. Kalau mengeluh itu kan bukan kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang kurang baik. Jadi anak-anak boleh sih kadangkala itu pakai ngambek. Tetapi jangan sampai membuat hati papa, hati mama, hati orang tua kita menjadi sedih melihat anak-anaknya ngambek. Anak-anak, Bu Yayu punya cerita. Anak-anak pengen tahu ceritanya apa? Yuk, kita lihat ya ceritanya ya. Puji Tuhan, akhirnya kita panen juga. Kita akan membawa hasil bumi ini naik keledai itu. Tuh, di sana. Nah, keledainya sudah siap. Sekarang kita taruh ini di atas ya. Ayo keledai, kita pergi ke pasar ya. Aduh Pak, kok berat sekali sih Pak? Kamu ini males, baru mau mulai aja bilang males. Berat Pak ini Pak. Ayo jalan dulu. Ya ampun Pak. Pelan-pelan. Ayo. Aduh capek Pak. Kamu sedikit-sedikit capek. Baru jarak berapa senti? Ayo. Dibawa kemana sih Pak? Kita mau ke pasar jual hasil Alah, bumi. jual di depan rumah aja gimana Pak? Kamu nih males. Kalau caranya seperti ini tak jual saja. Aduh, gimana? Lumayan deh, jual aja deh Pak. Pasti di tempat majikan yang baru aku dapat yang enak-enak kerjaannya, nggak seperti di sini berat apa-apa disuruh bawa. Kamu dasar keledai makan mulu kerjanya. Enggak ya Pak, kan sesuai dengan yang dianjurkan untuk makan terus Pak. Kalau nggak makan gimana sehat Pak? Nanti nggak bisa ngangkat-ngangkat Pak. Kamu nih pinter jawab, dasar keledai malas. Pak, ya Pak, dijual di sini aja ya Pak. Jual di sini aja, nggak usah dibawa kemana-mana. Kamu ini dasar malas. Ayo jalan. Pak, capek Pak. Gimana sih Pak? Ayo, Capek, dikit lagi. Pak. Gimana sih? Nanti kalau sudah jual hasil bumi baru kamu tak jual.
Iya, aku seneng Pak. Nanti semoga majikanku yang baru nggak repot seperti Bapak ini. Cerewet sekali. Dasar keledai malas. Ayo jalan. Ayo keledai, kita jalan. Kemana Pak? Katanya mau dijual. Kamu mau ku bawa ke tempat penjual genteng. Aduh Pak. Ayo. Lulun. Weh, siapa ya? Ini saya petani buah. Oh, jenengan sinten nggih? Ini saya petani buah mau Waduh. menjual keledai ini loh. Wah, mau jual? Ya. Waduh, pas banget berarti kita jodoh ya? Oh, soalnya saya lagi butuh keledai buat ngangkut nih. Genteng saya banyak banget toh Pak. Oh iya. Banyak banget toh Pak. Gitu. Tapi piye ini? Hasil kerjanya piye? Bagus nggak? Kalau kerjanya hasilnya lumayan, Oh, tapi cuma satu hal dia suka mengeluh. waduh, suka sambat. Ha-ha. Suka mengeluh. Iya, suka mengeluh dia. Wah, kan nggak apa-apa. Kalau suka mengeluh, tak kasih kerjaan yang berat aja. Pasti nanti jadi tahan banting. Kok ada Pak? Cocok. Oh Bisa, iya. Bu. Wes, saiki berapa? Saya jual 1 juta aja. Waduh, 1 juta kemahalan. Lah berapa? Kayak saya segitu tuh nggak level 1 juta. Tak kasih 10 juta aja, piye? Oh, Nggak level 1 Nggak mau, juta. nggak mau. Lah maunya berapa? 1 juta kurang 100 aja deh. Waduh, itu berapa Pak? Aduh, berapa ya? Nggak tahu lah, pokoknya ya itu aja wes. Ya wes lah, pokoknya kasih ini saya jual aja lah. Yo, tapi jaminan yo, jaminan Ya, pokoknya yo bisa bekerja dengan baik yo. kerjanya bagus. Oke, Cuma satu tadi suka mengeluh. suka mengeluh. Wes gampang nanti tak pecuti terus Pak. Oh iya. Iya. Baik. Ya, saya punya senjata nih. Oh. Pengecut. Dah. Dah. Oke deh. Keledai, sekarang kamu punya tuan baru. Ya ayo ke Ya. sini. Aku Hai. tuan baru. Ini saya taruh di mana ini, Bu? Ya di sini aja nggak apa-apa. Iya, Nanti iya. tak kasih Jalan makan sana. burger, tak kasih makan apa? Oh, kentang goreng, Oh, tak iya, kasih iya, makan iya. Thai tea. Wah, enak-enak toh. Ya. Oh, yo. Ya sudah, saya tinggal ya, Bu ya. Ya oke, makasih ya Ya, Pak. monggo. Nuwun nggih, nggih. Wah. Elok iki, keledaiku baru. Keledainya Tambun. Keledainya berapa kilo paling ini ada kayak sekintal paling ada ya. Enggak apa-apa lah. Saya kan pengusaha genteng yang sederhana. Enggak apa-apa. Saya tadi belinya 10 juta kurang 100 itu berapa ya? Saya juga nggak bisa ngitung. Yang penting saya punya keledai baru. Ayo kita Kemana, Bu? angkat genteng-genteng. Aduh, kok genteng-genteng sih Bu? Iya dong. Wah, semakin berat ini Bu. Aku Wah, kalau nggak di apa-apa. tempatnya. Ih, kamu tuh mengeluh terus. Yuk. Tak pecutin loh. Aduh. Mana sih? Ayo cepat. Cepat jalan biar kamu tahu Kemana kalau sih, Bu? hidup itu lebih berat. Kemarin kamu sama petani enak-enak, sama aku malah lebih berat toh. Aduh. Makanya jangan suka mengeluh, jangan Berat, suka Bu. sambat. Aduh. Berat. Kalau Gimana punya kalau kerjaan itu yang sampai bagus. sini aja Bu, nggak usah dijual kemana-mana. Aduh. Cepat. Makanya jangan suka mengeluh, harus bersyukur hidup itu. Aduh. Ya kan? Yang di situ juga kalau ada sesuatu itu nggak boleh mengeluh-mengeluh, Aduh. harus bersyukur sama Tuhan. Jangan kayak ini Capek, keledai Bu. saya ini ya. Jangan kayak ini, Capek. suka mengeluh, nggak pernah bersyukur ya. Yang namanya hidup, sekolah, apa ya, apa kerjaan di rumah itu harus kita syukuri. Nggak Capek. boleh sambat-sambat kayak gini. Kita harus bersyukur pada Tuhan. Bu. Ya, oke. Itu anak-anak, kisah dari keledai pengeluh. Nah, anak-anak, maukah seperti keledai itu? Jangan, ya, jangan seperti keledai itu. Apapun persoalan yang ada, anak-anak, ini meskipun orang yang percaya kepada Tuhan, bukan berarti orang itu tidak menghadapi persoalan, ya. Semua manusia yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami persoalan, permasalahan atau ada pergumulan, ya. Demikian juga dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, hanya ada bedanya. Orang yang percaya pada Tuhan apabila menghadapi suatu persoalan, pergumulan, dia akan berserah kepada Tuhan. Dia tidak gampang mengeluh.
dia tidak gampang marah, ya. Tuh. Jadi sama seperti yang dikatakan Musa kepada bangsa Israel yang mengajak supaya serahkanlah segala keinginanmu kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan itu ada dan akan setia menolong. Tuhan itu setia. Bangsa Israel suka lupa bahwa Tuhan ini selalu menyertai mereka. Ketika mereka dalam perjalanan yang penuh dengan bahaya, kesulitan, hambatan, Tuhan selalu memberikan pertolongan. Tapi bangsa Israel seringkali melupakan, bahkan mereka marah. Ya, nah, anak-anak kita diajarkan ya dari cerita ini bahwa yang pertama, apapun persoalan kita harus kita hadapi dengan kepasrahan pada Tuhan, penyerahan pada Tuhan. Kemudian ada persoalan, hadapilah dengan ketenangan. Jangan menggunakan kemarahan, mengeluh. Ya, kalau suka mengeluh lama-lama menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang baik itu kalau selalu kita lakukan akan merusak diri kita, akan membuat kita bukan menjadi pribadi yang baik, ya. Nah, jadi mengeluh boleh sekali dua kali, tetapi jangan dijadikan suatu kebiasaan, ya. Tuhan senantiasa menyertai dan menolong kita apapun yang kita hadapi. Begitu ya, kisah dari bangsa Israel yang sudah bersama dengan Musa untuk menuju ke tanah Kanaan. Terima kasih, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita akan berdoa. Ayo, sikapnya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu. Tuhan, ajarkan kepada kami supaya kami tidak menjadi anak-anak yang suka mengeluh. Tetapi ajarkan kepada kami supaya bila kami menghadapi persoalan atau masalah atau pergumulan, kami senantiasa ingat akan Engkau. Karena Engkau adalah Tuhan yang setia dan selalu menolong kami. Pimpinlah kami Tuhan, anak-anak-Mu ini, supaya menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, gitu tadi ceritanya. Gimana, seru kan? Tadi adik-adik lihat ada keledai yang suka mengeluh. Baik nggak ya kayak gitu Mbak Puput? Enggak dong ya. Iya. Nah, adik-adik jangan niru ya, nggak boleh. Itu Tidak nggak boleh boleh. sebentar-sebentar mengeluh. Seperti Mbak Puput tadi juga tidak boleh ya. Adik-adik harus selalu gembira, bersukacita, dan tidak boleh marah-marah. Nah gitu, firman Tuhan sudah selesai. Sekarang kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Nah, Adik-adik di adik-adik rumah berdiri ya, yuk. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pada dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri ya, karena kita mau menerima berkat yang dilayankan oleh Bu Yayu. Kita panggil sama-sama yuk. Ayo, Bu Mbak. Yayu. Bu Yayu. Anak-anak, kita akan menerima berkat dari Tuhan ya. Siapkan hati dan diri kalian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa
dan Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Terima kasih Bu Yayu. Sama-sama Mbak Dila dan Mbak Pupu. Dadah anak-anak. Dadah. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang Sudah menonton. dan setelah ini ada aktivitas yang nanti akan dibawakan oleh Mbak Ria. Kita nanti akan belajar bersama-sama membuat Salad. Wah, pasti enak, seger banget ya. Iya. Nanti adik-adik boleh membuat salad di rumah bersama orang tua ya. Kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Kita akan bersama-sama memuji Menyanyikan. nama Tuhan. Iya, menyanyikan karena tadi kita sudah belajar kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang setia. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita di setiap langkah kita. Ya, kita nyanyikan tiap langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di antaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Hari Minggu Tuhan memberkati. Jangan lupa ya simak juga video rekaman sekolah minggu di minggu berikutnya. Oke? Dadah.